dalam kapasitas selaku ketua MKK. Iya, 9 per 10 gimana? Iya. Jadi dia diam aja udah. Kan rusak tataran ini. Iya. Itu artinya kalau tidak ada political will dari pemerintah, dalam hal ini konteks saya SMA SMK dari provinsi, udah habis sekolah ini. Saya sampai saat ini SMA Negeri 7 belum ada yang menerima siswa. Kalau siswa dan perlu diingat gambarannya Pak, 5 guru PNS mengejar. Apa enggak itu perusahaan negara? Iya. Kan kasihan dengan mereka itu. 5 pelan-pelan Pak. Jadi 5 guru sertifikasi. Ada sertifikasi atau tidak? Iya. Ngejam. Buka pendaftaran berapa ini? Iya. Sama jadwalnya udah seminggu lebih. Belum ada peminat. Iya. Iya. Tambah lagi permasalahan, masa grup 3K? Iya. Kita tahu dari manajer masa grup 32. Kan susah. Artinya gimana green design pemerintah provinsi? Padahal di Polri udah bisa dilihat itu. Iya. Data pokok ini udah kelihatan. Ini sekolah ini kurang guru, ini kurang lebih. Tapi saya masukin lagi. Iya. Dan ini sudah saya sampaikan, bahkan ke TV Palembang. Saya ngomong seperti ini aja. Iya. Tapi nyata konkret nggak ada solusi konkretnya. Saya harapkan dengan sangat ini mungkin dipiralkan, mungkin lebih institusi yang lebih atas untuk mendengarkan ini. Iya. Rusak nih dengan kalau seperti ini. Jadi kalau menurut Pak Agus, pendapat Pak Agus ini bebas sih kita betul bebas. Benang merahnya tadi sudah tahu bahwasanya kewenangan peraturan di tingkat provinsi dalam ini kewenangan SMK maupun SMA itu di ya benar. Pak Agus kalau suruh memilih ini lebih suka lagi dikembalikan kewenangan itu ke kota kabupaten. Kalau saya nggak bisa ya. Karena itu bukan wewenang saya. Artinya bicara misalnya ini dan ini tidak bukan wewenang saya. Saya paling tidak peraturan kabupaten. Paling tidak memang harus tahu kondisi di lapangan. Ya. Kalau tahu kondisi di lapangan tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Terutama fungsi pengawas sekolah itu mestikan dia tahu kondisi lapangan. Tapi katanya pengawas nggak berfungsi. Oke lah Pak Agus, saya menyemangati kita dari Open the Door ya. Iya, oke. Tadi walaupun sudah disampaikan di studio TV yang lebih bergengsi lagi, kita nggak gentar itu. Kita bantu untuk memperjuangkan obrolan kita hari ini memang tidak menghasilkan rekomendasi apa. Iya. Tetapi kita berusaha mengangkat persoalan pendidikan ini. Turut mensosialisasikan apa sebetulnya yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Jangan sampai saya tadi sebelum mau tanya Pak Agus, sekolah yang Bapak pimpin itu SMA Negeri 7 itu masuk dalam kategori sekolah yang tidak favorit lah ya. Iya. Disebutkan sekolah favorit itu 1, 2, mana lagi? Sampai 5. Sampai 5. Saya mau tanya, ada rumor, ada isu di lapangan yang kami dapatkan sekolah itu terancam gulung tikar. Benar, betul? Benar. Terancam gulung. Saya nggak menafik, arti saya juga bermuhasabah. Kemungkinan juga saya manajemen saya mungkin kurang bagus. Silakan diganti aja. Coba sekolah SMA yang gede-gede pindah ke sana. Kalau mau cobanya, artinya mungkin manajemen saya kurang bagus. Iya. Dari sekolah yang notabene yang mungkin bagus kan. Ya, yang notabene nggak pindah ke sana coba. Kalau saya balik guru juga nggak apa-apa. Bukan berarti saya mau pindah ke sana. Saya bermuhasabah juga. Mungkin juga saya manajemen saya nggak bagus. Gitu. Oke. Luar biasa, ini ternyata jeritan itu tidak hanya terjadi di sekolah swasta, tapi lebih keras negeri kan. Justru sekolah ya rekan sahabat Open the Door, sekolah yang dipimpin Pak Agus ini ketua MKS SMA Kota Lubuk ini berada di pinggiran kota dan akut dalam kategori tidak masuk dalam kategori sekolah yang favorit ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya siapa? Saya juga pernah memimpin di sekolah besar SMA 5 Negeri 5. Oke. Itu juga saya tahu gesekannya kuat, tekannya kuat. Saya tetap terima 8 robel. Sampai ada oknum DPR, mohon maaf bukan DPR sini ya dia. Iya. DPR pejabat sebenarnya pun Pak Agus ini kamu udah sisa sekolah kita dapat 8 rombel. Apa mau bangun sekolah lagi, lokal lagi? Sampai dengan Bapak akan sampaikan Pak Wali Kota. Saya akan sampaikan. Tapi alhamdulillah pada saat itu Pak SM Pranasuhai membackup itu saya berani. Enggak copot saya. Ya, soal untuk dia. Nah sekarang mereka lapangan SMA 5 kita bukan aja silakan kalau mau tuntut 10 rombel sampai 9 rombel lebih karena apa tekanan tadi tidak berani dia melawan. Jujur saja sebelum kami mengangkat tema ini semacam ilham ya. Kami kira di sektor pendidikan ini adem ayem, tenang saja, tidak seperti katakanlah di institusi yang berdaging gitu. Rupanya banyak problemnya. Nah, ini serius ancamannya. Oke lah, mungkin catatan itu benar. Kita geser lah sedikit yang punya regulasi ini.
kasih Pak. Ya, siap. Jadi sebenarnya untuk negeri Iya. solusinya ada. Tidak apa-apa, boleh. Namanya kan bina lingkungan. Iya. Kita namanya bina lingkungan. Iya. Ya. Zonasi kan Ya, sekarang. zonasi sekarang ya. Nah, penjabat-penjabat mau titip boleh aja. Iya. Yang penting kalau sekolah itu misalnya 8 kelas, cari 6 kelas, 6 rombel. Jadi yang 2 itu simpan aja. Iya. Untuk pejabat kayak umpama gitu. Iya. Apa? 6. Nah yang 2 simpan. Jangan ini 8 isi 8 nambah lagi 2. Nah itu tidak bagus. Itulah Iya. siluman. Oke. Terima kasih. Oke lah, kita geser nanti kan masih ada lagi kesempatan. Jangan takut dengan durasi, Pak. Sebenarnya masih ada persoalan. Oke, kita siap. Pak Firdaus Akti, ya. Ya, siap. Ini beliau merupakan kepala Distibut Kota Lubuk Linggau. Ya, sesuai dengan kewenangannya ya. Kalau Kota Lubuk Linggau mengatur SD dan SMP ya pada hari ini. Punya catatan tersendiri Pak Firdaus, karena beliau ini sepanjang pengetahuan kami, sependek pengetahuan kami, beliau juga praktisi pendidikan ini. Ya, benar. Kepala sekolah atau guru ya. Silakan Pak, sampaikan. Jadi terima kasih sebelumnya. Saya jadi agak merinding dengar derita. Sepilu itu kan? Ya, mudah-mudahan kan tidak sepilu itu. Iya. Jadi artinya begini, saya perlu sampaikan bahwa kalau untuk di kalangan SD sama SMP, ya memang harus kita pahami bahwa dunia pendidikan ini kan dinamis, penuh dinamika gitu. Dan pada bulan Mei Juni itu memang kita jadwalkan penerimaan siswa baru, ya kan? Dan tentu saja ada beberapa skema yang memang kita terapkan untuk rekrutmen siswa baru. Yang pertama, kita masih tetap menggunakan pola zonasi, yang itu tadi seperti disampaikan Pak Alpen. Ini kalaupun memang ada konsep bina lingkungan, mungkin di zonasi ini. Nah, zonasi ini juga itu kan nanti kan ada koordinat, yang itu kita presentasikan. Misalnya di koordinat 1 ini berapa persen yang harus diterima, dan di koordinat 2 itu ada berapa persen harus diterima. Karena kita masih ada skema lain, yaitu jalur afirmasi. Afirmasi ini perpindahan orang tua ada di situ, kemudian yang tidak mampu segala macam juga ada di situ. Nah, kemudian kita masih tetap menggunakan jalur prestasi. Dan di dalamnya juga ada sistem tes dari mahasiswa. Karena kami khawatir kalau itu murni zonasi, nanti inputnya yang kita dapatkan hanya dalam satu masyarakat lingkungan itu ya. Nah, karena ini juga akan berdampak pada output pada akhirnya. Nah, ada beberapa sekolah sesuai dengan petunjuk teknis memang sudah kita tentukan, karena kita sudah beberapa kali melakukan tahapan-tahapan sebelum nanti pelaksanaan. Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan dengan seluruh kepala sekolah, termasuk juga nanti akan dilakukan dengan pihak swasta juga. Pak Alban kita undang untuk melakukan rapat ini. Nah, memang ada beberapa sekolah yang memang rombelnya agak tinggi, karena memang kapasitas dan daya tampungnya juga tinggi, seperti SMP 1 dan SMP 2 ini memang tinggi. Kalau selain dari SMP ini, itu pembagian kuotanya tidak terlalu menonjol. Nah, termasuk juga sebaran-sebaran di sekolah swasta itu juga cukup merata, karena hampir seluruh sekolah swasta itu mendapatkan murid. Walaupun memang ada yang memang beberapa sekolah yang tidak signifikan, misalnya ada 10 atau 12 siswa, tapi setidak-tidaknya mereka mendapatkan itu. Artinya ada semacam trust dari masyarakat, kepercayaan untuk menitipkan anak itu ke sekolah itu tadi. Nah, saya tidak begitu mendalami terkait tentang SMA. Akan tetapi program SMP ini kan yang kita keluarkan kan Kota Lubuk Linggau, ya kan, Kota Lubuk Linggau, dan itu tersalurkan ke beberapa sekolah, terutama di SMA negeri dan SMK, kemudian ada beberapa yang swasta. Nah, artinya begini,
saat ini kan masyarakat ini kan lebih melihat brand, ya, lebih melihat brand. Ya. Dan Kota Lubuk Linggau ini sudah di branding oleh Pak Nanan dulu supaya menjadi kota destinasi. Baik itu mungkin harapannya destinasi wisata, destinasi kesehatan, dan destinasi pendidikan. Ya. Artinya ketika memang kecenderungan kita itu lemahnya di populasi. Ini tadi kan populasi saya lihat tuh, ya kan? Jumlah sekolah kita memang tidak bertambah, tetapi populasinya juga tidak bertambah. Ya. Artinya ini tersedot pada atau penumpukan pada beberapa sekolah-sekolah tertentu. Ya. Nah, harapan dari Pak Wali dulu, kita akan ada eksodus dari apa itu kabupaten kota penyangga kita. Misalnya dari Musirawas, dari Muratara, Rejang Lebong, dan lain sebagainya. Sebetulnya target ini sudah tercapai, hanya saja belum maksimal, saya kira seperti itu. Dan memang harus banyak kita melakukan evaluasi, ya kan itu. Karena memang ada beberapa sekolah, khusus untuk ini SMP Pak ya, kalau di beberapa sekolah di SMP itu, saya lihat memang animo masyarakat juga cukup tinggi untuk masuk ke situ. Yang negeri juga seperti itu. Nah artinya, di mana sih persoalannya ini? Ya kan itu kenapa kok sampai misalnya ada beberapa sekolah yang memang tidak diminati oleh masyarakat. Nah ini yang memang harus mesti kita kaji. Apa memang misalnya brandnya yang memang tidak cocok, atau ada hal-hal lain sehingga masyarakat tidak tertarik pada itu. Ini mesti yang mesti kita kaji lebih mendalam, ya kan itu. Tapi saya kira kalau untuk satuan pendidikan SD SMP dalam kondisi saat ini baik-baik saja. Tidak ada persoalan, tidak ada persoalan, ya kan seperti itu. Ya mudah-mudahan ya. Kalau saya tetap berharap, karena memang saya juga pernah sebagai pelaku pendidikan di swasta, ya harapannya memang ya ke depan memang masyarakat juga yakin dan percaya untuk menitipkan anak di sekolah-sekolah swasta kan seperti itu. Ya termasuk sekarang brandnya kan sekolah IT, sekolah IT menjadi brand masyarakat. Kemudian ada sekolah alam. Saya pernah tanya loh sekolah alam itu, karena waktu pembukaan itu Pak Alwen, saya hadir di situ. Dulu waktu itu saya kabit, Pak Ibnu Amin waktu asisten satu mewakili Pak Wali. Jadi saya tanya, kurikulum anaknya apa? Namanya kan sekolah alam kan dulu. Dia jawab, kurikulum biasa Pak. Nah yang alam ini yang mana? Beda dengan sekolah yang didirikan oleh Dikdoam. Kalau Dikdoam memang kurikulum yang memang apa itu memang kurikulum yang ini kurikulum alam. Kalau ini tidak. Sekolah itu kurikulum biasa umum sebagaimana sekolah-sekolah kita yang umum itu, cuman sekolahnya di alam. Nah, kan di alam sekolah itu. Nah, ini membawa daya tarik bagi masyarakat. Dulunya ya, karena memang aku camat di situ. Di jalan Apo Belalau itu ada hati mobil mewah yang masuk ke situ. Tapi semenjak berdiri sekolah alam ini, mobil mewah berseliweran karena masyarakat yakin dan percaya nitipkan anak di situ. Oh, trust berarti ya. Trust, ya, saya kira itu. Jadi sementara waktu itu dulu. Betul. Tadi Pak Firdaus ada katakan bahwasanya untuk sejauh ini ya kewenangan Kadisdikbud ya, kewenangan regulasi yang pemerintah ya, di Kota Lubuk Linggau baik-baik saja, tidak ada masalah untuk SMP dan SD tentunya. Itu negeri atau swasta? Ini maksud baik-baik saja? Iya, sebarannya di swasta juga baik-baik saja. Oh, gitu. Tidak ada yang sekolah itu yang tidak mendapatkan murid, hanya saja ada yang maksimal dan ada yang belum. Bisa begitu Pak Elban berjalan di BMTS tingkat SD dan SMP kan ada juga? Minimalis. Ya jadi gini ya. Iya, biar ada. Ya nggak apa-apa. Kalau kita lihat, ya bukan di Blitomo aja nggak. Kalau kami ini cukup lah. Cukup untuk makan, guru-guru kan. Kami ini selaku ketua memikirkan kawan-kawan yang lain. Nah memang tahun ini kami belum mengkaji gitu, karena belum dapat info berapa sekolah SD apa SMP negeri itu diterima, apa yang lulus diterima di CP itu kan. Kami sudah mendata sekarang kata Bapak tadi SMP Alam itu tahun ini cuma lulus 15 Pak. 15 orang cuma. Ada tuh data sudah dapat semua. Sekarang kami sedang mendata SMP swasta yang sudah lulus. Jadi kami cari, nggak ada yang besar. Yang besar cuma Saperius seperti itu. Ya, sama Sakren. Artinya dia mendapatkan itu maksud saya Pak? Iya.
pesantren kita nggak terlalu anu kan, karena mereka tuh memang dari luar. Oh, di pondok ya. Pondok pesantren dengan Alisalam, Masjidillah itu enggak jadi kita anukan kan. Nah, cuman ada juga pesantren yang ya tadi sedih juga artinya kan seperti itu. Nah, kami maunya ini aja, kami tuh kalau memungkinkan swasta diberilah kuota gitu. Coba Pak, nanti Pak Dinas, berapa sih yang lulus SD itu berapa yang dia ditampung oleh SMP negeri, masih ada nggak sisa? Seperti SMA juga ada sisa. Saya pernah ngitung 3.800 diterima mereka 4.000, nah, berarti min 200 murid. Jadi timbullah zonasi tadi. Saya juga belum paham tentang zonasi itu. Boleh nggak dari selatan ini sekolah ke utara? Saya lihat banyak itu anak-anak SMP itu sekolah rumahnya di selatan kok bisa sekolah di SMP 12. Nah, itu kan seperti itu. Atau mungkin kata Bapak Tek pindah KTP apa pindah apa domisili, tapi bisa seperti itu. Ya, prestasi dan prestasi. Prestasi donasi bisa. Nah juga donasi itu apa boleh memang dari luar daerah, tapi ada juga ya afirmasi namanya. Memang peluang untuk di negeri banyak sekali Pak. Nah kalau kami mengharapkan ke depan itu seperti itu, ya bukan zaman dulu kan. Artinya memang swasta itu harus diberi apa? Ruang atau diberi ini juga Pak, rayon zaman dulu. Jadi kalau zaman tempo hari Pak, bukan dulu lah. Jadi misalnya SMP Britomo 2 kelas, udah. Anaknya sudah tahu, dia nggak diterima di negeri lagi. Jadi kami kita tetap 2 kelas dulu, enak betul zaman dulu. Kalau sekarang kan zaman bebas nih, karena kata Bapak tadi kan, inilah dinamika. Kita senang dinamika. Dinamikanya itu, jadi kembali pada saya sampaikan tadi trust. Jadi masyarakat ini kadang-kadang ya barangkali mungkin ada slot yang mungkin ada slot yang kita berikan kebebasan kepada masyarakat. Nah, cuman ada sebuah bahasa yang mungkin kadang-kadang memang mesti kita sikapi dulu. Pak, anak kami tidak sekolah di situ. Kalau ini kan artinya kan kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Kita ini kota Lubuk Linggau loh, kota yang memang sudah terbuka untuk siapapun yang ingin memilih. Ya kalau istilah Pak Wali, Pak Nanan dulu, kita buka kompetisi di kota Lubuk Linggau kan itu. Nah ini saya sampaikan Pak Alpen. Ini pada tahun 2003 kan. Kalau tahun sekarang kita belum bisa menganalisa karena memang belum tersebar. Nah tahun kemarin lulusan SD itu ada 4.220, ya kan 4.220. Nah di SMP negeri itu ada 3.721, ya kan. Kemudian di SMP swasta ada 1.184. Ini menyebar Pak ya di sekolah swasta. Nah ada tersisa itu 685. Ini kita tidak tahu. Yang 685 itu apa mereka dia keluar kota atau dia ada di posisi sekolah-sekolah agama yang ada di pondok-pondok itu. Nah kemudian terkait dengan persoalan MTS tadi, saya memang pernah mensikapi itu karena waktu itu saya pernah koordinasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Saya sampaikan langsung dengan Pak Arya selaku ketua pada waktu itu. Saya sampaikan bahwa Pak Arya di daerah ini gaduh. Kenapa? Karena sekolah di bawah binaan Kemenang itu lebih dahulu melakukan PBDP. Saya bilang begitu. Nah sehingga sekarang ini terjadi sisa-sisanya baru masuk ke sekolah-sekolah itu. Nah lalu apa? Kita pinginnya gimana? Kita pingin supaya startnya ini sama, startnya sama. Bila perlu bikin regulasi 2 menteri atau 3 menteri. Nah sehingga tidak ada yang merasa dicurangi. Bilang begitu. Oke, ini akan saya sampaikan. Nah yang jelas saya laporkan di daerah gaduh Pak akibatnya. Dan tidak hanya di Lubuk Linggau, saya kira semua daerah pasti akan mengalami hal yang sama. Karena ketika saya tanya dengan kawan-kawan kepala sekolah di Kemenang, mereka juga pegang regulasi ternyata dari Kemenang. Nah artinya dasar mereka juga ada melaksanakan itu lebih dahulu dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ristek. Jadi seperti itu Pak. Oke. Nah ini sudah seru, 3 narasumber sudah menyampaikan opininya masing-masing. Kita minta juga nih ada Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, ya, Anda Haji Rodi Wijaya SENIC,
yang juga tentunya di antara sekian kesibukan beliau, persoalan pendidikan pasti menjadi perhatian serius juga. Bagaimana Pak Rodi Wijaya punya catatan menyikapi persoalan yang kita bincangkan ini? Banyak sekali catatan. Oh, silakan. Mana catatan? Ada jauh ini dalam pikiran. Dalam hati yang Gimana kan? Terima kasih Saudara Rehan, Dinda kami. Ini sudah lama sekali kami diundang untuk podcast itu. Jadi dengan segala macam alibi supaya tidak bisa hadir terlebih dahulu. Dengan segala alasan. Tapi hari ini karena yang datang itu ada senior-senior, adanya Pak Elpen Asmar, ada Firdaus Aki, ditambah lagi saudara kita Pak Dadang, saya panggilnya Pak Dadang. Ini terkenal Bung Dadang ini, bukan aku. Kita harus bersedia untuk hadir. Karena memberikan opini lain dari sudut pandang yang lain. Karena open the door ini kan katanya harus melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin hari ini jabatan lebih dahulu pernah dialami oleh ganda kita Pak Elpen Asmar sebagai mungkin wakil rakyat yang ada di parlemen, di legislatif. Pada hari ini mungkin dari kacamata kami memang ada satu sisi yang unik setiap tahun yang kami setiap harinya mungkin ada di tengah masyarakat. Setiap tahun kami kadang berubah tugas menjadi kepala sekolah jelmaan. Karena orang datang kepada kami untuk meminta anaknya diterima di sekolah. Sedangkan posisi kami sebagai anggota dewan, Pak, kami sudah tidak jadi guru lagi, kepala sekolah, udah pensiun alasan kita. Rasa-rasanya, iya. Karena kalau bicara tentang tugas dan fungsi, mungkin ada yang bisa dijelaskan, ada yang tidak bisa dijelaskan. Kalau kita jelaskan, Pak, fungsi dewannya cuma ada 3, bukan 5 lagi. Kalau dulu 5 memilih kepala daerah dan memberhentikan kepala daerah. Sekarang 3, cuma penganggaran, pengawasan, mungkin legislasi. Nah, uniknya tadi, yang seperti yang diketahui oleh masyarakat dan kawan-kawan yang lain, kami seolah-olah pihak penentu untuk diterima atau tidak. Sebagai satu murid yang orang tuanya datang, yang dibilang Pak Firdaus tadi, Pak Bung Dadang juga tidak mau sekolah kalau tidak sekolah di tempat situ. Sudah Pak, sudah kami bujuk, sudah kami kasih solusi, anaknya masih merajuk di kamar, tidak bisa mau sekolah. Nah, ini bagian dari kami menjadi seorang psikolog lagi, memberikan solusi. Bahwasanya anaknya dipanggil, datang, benar anaknya ini. Itu ada sisi lagi yang ini kok. Dia datang setiap tahun membawa keponakannya datang. Nah, ini keponakan yang mana lagi? Rupanya ini sudah jadi ijon, mengijonkan, meresmikan keponakan datang, minta restu untuk dimasukkan di sekolah itu dengan dalih ponakannya. Karena ini kan mungkin tim ses dan lain sebagainya. Biro jasa. Jadi mereka rupanya ketahuan setelah sekian bulan ke depan. Bahwa mereka ini menerima sesuatu dari tetangga sebelah untuk dijadikan alasan kepada kita untuk masuk sekolah. Ini bagian upaya yang ada di tengah masyarakat yang kita temui. Jadi kesemuanya memang menjadi problem di kemudian hari dan hari ini. Karena mengapa ketika kita memang menyatakan diri sebagai seorang yang serba bisa, pahlawan. Ini levelnya level sekedar anggota dewan. Belum lagi mungkin kepala dinas, mungkin lagi nanti kan ada aparat-aparat yang lain yang minta tolong dibantu supaya anak ini bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginannya. Tapi di balik itu ada masalah baru timbul. Ada sekolah yang penuh, pedisinya numpuk, ada sekolah yang kosong. Nah, ini dosa siapa ini? Nah, ini yang mungkin hari ini kita tahu, ini dosa yang ini harus dibagi. Kalau ini pahala bersama. Nah, kalau ini dosa bersama. Nah, ini mungkin pemerintahan harus siap. Kan ini dilema. Makanya kami angkat ini, Kanda ya, luar biasa. Tadi Pak Agus Turizar sudah mengemukakan regulasinya lemah. Ada ketegasan. Di sisi sosial masyarakat seperti itu, mempunyai ekspektasi tertentu kepada para stakeholder, kepada pejabat, kepada siapapun ya, termasuk yang dikemukakan Kanda Rodi. Nah, kita kan tidak mau dengan situasi yang begitu-begitu, karena ancamannya serius. Serius itu tadi Pak Elpen sudah menyampaikan beberapa sekolah swasta yang sudah almarhum, tidak operasi lagi kan. Nah, bagaimana ini? Padahal ini penting sekali masalah sumber daya manusia.
dua hal yang sering kami diskusikan, ya penambahan pengayaan saja, motivasi latar belakang kita berbicara seperti ini. Ada dua hal pagelaran masyarakat itu, satu Departemen Agama, kedua Departemen Pendidikan, yang kita harapkan betul untuk melanjutkan roda bangsa lah, istilah demokrasi kita. Lanjutkan. Mungkin perlu kita jadi lanjutkan aja. Jadi sesuai pembuka. Ya, sebagai pembuka mungkin bagian dari mengapa terjadi seperti itu. Iya, betul. Menurut hemat kami sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus dibenahi. Pertama dari sistem regulasi dari Kementerian Pendidikan sendiri dan dari Kementerian Agama sendiri. Karena dia punya segmen masing-masing di tengah pasar. Nah, yang kedua, kita ini bagian dari pemerintahan yang ada di daerah. Nah, ini ada celah, sebenarnya ada celah yang saya lihat di daerah lain yang sudah dilaksanakan, tapi di daerah kita baru akan dilaksanakan. Itu apa? Yaitu memberikan sisi pandang lain di sekolah-sekolah yang ada ini, bagaimana mengefektifkan sekolah tersebut, sehingga walaupun sekolah negeri, kalau kapasitas ruangannya banyak, yang hari ini mungkin sekolahnya itu kekurangan murid, ya dari sebanyaknya kuantitas tadi kita sedikitkan saja, kita potong misalnya dari 10 sekolah menjadi 5. Nah, kita uji coba dulu, dibatasi, ada pembatasan. Itu kalau tidak menyalahi aturan, itu adalah bagian yang mungkin bisa kita lakukan secepat mungkin untuk di daerah-daerah tertentu. Artinya kita kalau kita bicara misalnya sekolah pendidikan dasar, misalnya ada SD komplek, SD komplek yang banyak, misalnya 3 sekolah. Mengapa kita masih berasumsi ini adalah warisan yang lama yang harus kita pertahankan? Kalau tidak bagus lagi, kita jadikan satu. Regroupingnya di satu. Jadi kepalanya sekolahnya satu, dengan gurunya yang banyak, dengan mendiami satu lokasi seperti itu. Nah, ini juga fungsinya nanti kan berimbas nanti kepada SMP, SMA. Walaupun hari ini kita menyadari SMA itu tidak bisa bukan di bawah kewenangan kepala daerah tingkat 2 lagi, dia harus di kepala daerah di tingkat provinsi. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang selama ini yang kita jadikan budaya, yang kita anggap baik. Mengapa kita tidak coba yang tidak melanggar aturan atau regulasi yang ada di atas? Nah, itu bagian satu yang dari sisi yang lain, dari sisi regulasi. Dari sisi kebijakan pemerintah, kalau saya lihat ada beberapa daerah dia memberikan subsidi bukan kepada sekolah, subsidi kepada personal siswa yang bersangkutan, mungkin dengan kriteria tertentu, misalnya di bawah termasuk dalam keluarga miskin. Nah, anak-anak tersebut ketika dia di sekolah baik di swasta pun negeri, dia kan diberikan bantuan BOS plus, bahasanya seperti itu. Kalau BOS itu mungkin dari atas, dari pemerintah pusat, plusnya kita yang dari daerah ini yang menyiapkan. Jadi mereka itu tidak terkendala mau swasta mau negeri, karena negeri itu kan daya tariknya lebih besar. Saya harus masih dapat beasiswa, dapat BOS, dapat yang lain. Swasta belum ada jaminan. Nah, kalau anak tersebut kita berikan jaminan bahwasanya nanti sekolahnya dapat hal yang mungkin lebih menarik lagi dari sekolah negeri, saya yakin bukan hanya sekolah suatu kelembaganya yang harus berbenah, tapi pemerintah sudah memberikan insentif, memberikan daya tarik tersendiri supaya anak itu bisa sekolah nanti tempat yang mungkin kita ajak kerjasama. Misalnya Budun, Pak, kami siap nggak ada uang orang 30 ini? 30 ini kita subsidi nanti tambah itu, seperti itu. Ini orang bukan lihat budgetnya lagi, lihat saya daftar dulu yang dikelola oleh pemerintah ini. Saya mau masuk dalam hitungan yang mungkin 30 atau 100 orang atau 200 orang yang kita anggarkan untuk 1 tahun anggaran ini tadi. Atau selama 3 tahun kita kontrak mereka dengan kriteria mungkin berprestasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian memang mesti kita terapkan. Nah, ini mungkin bagian-bagian harapan kita yang harus kita kemukakan di tengah masyarakat, karena ada pilihan. Ini kita enak kalau hidup ini kalau ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan itu susah. Pilihannya kalau negeri ini dapat subsidi, kalau swasta dapat tunjangan dari beasiswa dari pemerintah. Ada pilihan ini. Nah, kalau tidak ada pilihan, seperti tadi, anaknya udah ngotot, orang tuanya maksa.
tolonglah Dinda, percuma baik punya keluarga pejabat, percuma juga punya kepala dinas ini mamangku, kalau kepala daerah ini omnya, dah baca masuk ke sekolah ini, wah beban itu dilimpahkan kepada kita. Jadi Pak, jadi siang malam juga kadang ini kayaknya memang nak nguji kesabaran. Kalau tidak, percuma. Kami hanya nyuruh Bapak, jadi tim sukses Bapak. Nah, ini ada satu perubahan lagi nih Pak. Jadi bukannya sebenarnya memaksa. Ini adalah problem setiap tahun. Nah, kalau memang ini bisa kita pecahkan sama, tidak jadi beban anggota dewan lagi ke depannya. 4 tahun. Tidak jadi beban lagi mungkin seluruh pejabat yang ada. Jadi solusi, masalah punya solusi. Nah, itu seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Arhan sekedar mengerangkum dari yang sudah ada ini. Kalau teknisinya kan mereka yang tahu, sekarang ini mereka yang punya. Pak Dignas punya kebijakan, tapi Pak Dignas punya atasan. Nah tinggal bagaimana sekarang? Kita bisa teruskan. Bagaimana dia punya atasan, dia tahu bahwa ini Filipin. Masalah baru. Iya. Pak Agus Tunizar bisa apa? Dengan perbincangan mungkin masalah dana tadi, dana bos itu baru sudah ya. Terima kasih lah apa yang disampaikan oleh Pak Dewan, termasuk juga dari Pak Dinas supaya nanti ada semacam masukan. Tapi paling tidak juga jangan sampai hanya sekadar batas retorika atau wacana, karena nanti perlu proses. Nah itu kenapa saya lemparkan ke beliau kan karena daya dorongnya luar biasa. Karena proses apalagi tadi masalah dana, nanti baru proses per DPR. Nanti ke DPR lagi disahkan dulu apa istilahnya diusulkan dulu melalui eksekutif ke legislatif kan proses, artinya perlu proses, tapi paling tidak itu arti nilai plus lah bagi dunia pendidikan. Nah, ada semacam usulan yang positif. Kalau saya konteksnya karena saya ini SMA dan SMK artinya memang saya perlu mendorong dari provinsi lah, baik legislatif provinsi maupun pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan, karena saya perlu tekankan saja, to the point saja. Karena kenapa? Selama ini tidak ada pembatasan unlimited untuk sekolah-sekolah favorit. Mesti SMK. Sampai 15 rombel, itu nggak masuk lagi. Karena kenapa dia udah pakai ruang-ruang lain? Yang jadi permasalahan ketika ada ruangan tidak ada, dia mudah sekali mengusulkan bantuan ruang kelas baru. Cepat didapat, karena saya pengalaman dapat itu. Alasan tidak cukup. Alasan tidak cukup itu cepat sekali dapat. Artinya ada semacam benang merah yang putus karena informasi itu nggak tahu, katanya mungkin wah ini favorit, padahal di situ bisa dilihat di sekolah lain ada imbasnya karena dia nambah siswa tadi. Imbasnya seperti sekolah swasta maupun sekolah saya habis. Nah itu dia tidak mandang itu. Seperti saya buka aja SMA 1 itu kemarin kan nambah tuh. Dari 8 jadi 10 rombel, dia pakai perpustakaan. Cepat sekali ngajuin proposal bantuan ajaran kemarin Pak. Start 2 tahun yang lalu cepat sekali dia ngajukan bantuan kelas. Dapat rombel pusat itu. Karena pusat ini nggak bisa ngeliat, ini kenapa dia bisa cepat nambah? Mungkin katanya dia nggak bagus. Padahal kita kan kalau dilihat secara komprehensif, lihat sekolah lain juga jadi korban. Artinya kan itu perlu penggunaan. Nanti paling tidak orang pusat juga harus tahu. Saya harapkan dengan sangat pemerintah provinsi ada pembatasan itu ya. Dan kepala sekolah juga harus tegas, kan tekannya saya tahu tuh, tekannya sangat deras. Mohon maaf, ada oknum DPR, ada oknum media, ada oknum NGO, ada pejabat itu yang parah sekali. Ini masuk saya tahu kok. Lewat Pak, tolong titipkan gini, Pak tolong titip. Waduh, ini gimana? Saya sederhana, masuk ke sekolah aku baru. Kita Pak nak kesana. Kita kan nggak masuk itu. Nyinggung nih. Kita punya sekolah dan kita sama lain. Saya nggak tahu kenapa? Karena Pak sekolah saat ini favorit. Ininya off semua, HP-nya saya. Luar biasa. Jadi saya juga kesannya di negatif. Terkesan saya jadi calon kadang-kadang kepala SMA SMK Pak Agus sama kebanyakan lain bukan aku nih, titip paruan provinsi. Artinya mungkin setelah nyalon dulu kan. Nah itu lah. Sedikit kontak aja sama mereka. Pon Anda deh kan. Modus ponakan. Itu kan problem. Saya pengen sederhana aja. Pembatasan aja udah clear misalnya dibatasin aja sekolah-sekolah negeri itu. SMA itu 8 rombel favorit. SMK juga 8 rombel. Insya Allah ada semacam pendistribusian yang merata. Kalau seperti ini nggak susah kacau. Kenapa seperti ini tadi? Itu tadi karena tidak ada semacam political will dari pemerintah
provinsi, ditambah lagi pejabat-pejabatnya juga bermain, oknum terutama ya, ada pejabat yang mau usah besi, tapi oknumnya bermain di situ. Malah sekolah juga berani. Dan nilai plusnya lagi, Pak sekolah hampir semua sebenarnya itu, di balik itu dia bisa senang. Kenapa? Dana puasa besar. Apa tanya? Banyak duit. Senang dia, harusnya ini sudah. Mungkin itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak.